Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkati. Selamat datang kembali di kelas fisika. Masih melanjutkan materi tentang elastisitas zat padat. Hari ini kita akan membahas hukum Hooke, energi potensial pegas dan susunan pegas. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep hukum Hooke pada benda elastis. Yang kedua, menemukan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Yang ketiga, menentukan energi potensial pada pegas. Dan yang keempat adalah menghitung konstanta pegas pengganti pada sistem rangkaian pegas. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu hukum Hooke. Perhatikan pegas berikut. Pegas kemudian ditarik dengan gaya F sehingga pegas mengalami pertambahan panjang atau meregang. Pertambahan panjang yang dialami pegas sebesar delta X. Perhatikan gambar. Menurut Robert Hooke, jika gaya tarik F yang diberikan tidak melebihi batas elastis pegas, maka pertambahan panjang yang dialami sebanding dengan gaya tariknya. Hubungan antara F dengan delta X dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, jika pegas diberikan gaya F1, maka akan mengalami gaya tarik sebesar delta X1. Jika diberikan gaya tarik sebesar F2, maka akan mengalami pertambahan panjang delta X2. Dan jika diberikan gaya tarik F3, akan mengalami pertambahan panjang delta X3. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa semakin besar gaya F, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Nah, hubungan dari F dengan delta X dapat dituliskan dalam formulasi F sama dengan K kali delta X, di mana F adalah gaya tarik, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter, sedangkan delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Bagian kedua, kita akan membahas energi potensial pegas. Perhatikan pegas berikut ini. Saat pegas bergerak ke bawah, gaya yang bekerja adalah F sama dengan K kali delta X. Saat pegas bergerak ke atas, gaya yang bekerja adalah min K kali delta X yang disebut dengan gaya pemulih. Besarnya gaya F yang bekerja ke bawah dengan gaya F yang bekerja ke atas adalah sama, namun berlawanan arah. Untuk mampu bergerak meregang dan menekan pegas, maka diperlukan sebuah usaha yang dikenal dengan istilah energi potensial pegas. Perhatikan kembali grafik hubungan antara F dengan delta X sebelumnya. Untuk menentukan besar usaha atau energi potensial pegas untuk meregangkan dan menekan pegas, maka dihitung luas daerah di bawah kurva yang diarsir. Kurvanya berbentuk luas segitiga, sehingga nilai W akan sama dengan nilai energi potensial akan sama dengan luas segitiga, yaitu setengah A kali T, yaitu alas kali tinggi, di mana alasnya adalah delta X dan tingginya adalah F. Kemudian F-nya diganti dengan K kali delta X sehingga diperoleh nilai energi potensial pegas adalah setengah K kali delta X kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang susunan pegas seri.
Perhatikan gambar. Dua buah pegas K1 dan K2 disusun secara seri, kemudian di ujung K2 diberikan gaya sebesar F. Karakteristik utama pada susunan pegas seri adalah gaya tarik yang dialami tiap pegas sama dengan gaya tarik pegas pengganti. Pertambahan panjang pegas total sama dengan jumlah pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Konstanta pengganti untuk pegas yang jumlahnya banyak adalah 1/K akan sama dengan sigma N sama dengan I sama dengan 1/1/Kn. Atau dapat diformulasikan tetapan pegas untuk susunan seri adalah sebagai berikut. 1/K sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 dan seterusnya. Berikutnya adalah susunan pegas paralel. Perhatikan gambar. Dua buah pegas K1 dan K2 disusun secara paralel, kemudian ujung kedua pegas digabung diberikan beban sebesar F. Karakteristik utama pada rangkaian pegas paralel adalah gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan jumlah gaya pada tiap-tiap pegas. Pertambahan panjang tiap-tiap pegas sama dengan pertambahan panjang total pegas. Konstanta pengganti untuk pegas yang jumlahnya banyak adalah K akan sama dengan sigma N, I sama dengan 1 K kali N. Atau dapat diformulasikan tetapan pegas pengganti untuk susunan pegas paralel adalah K akan sama dengan K1 tambah K2 tambah K dan seterusnya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar dan sampai jumpa pada materi berikutnya.